Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast sejarah kita di channel Dirtol MTSN 6 Tanah Datar bersama saya Hasbi yang bakal nemenin kalian lagi nih pada podcast sejarah kali ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang momen yang paling menentukan dalam sejarah dunia, yaitunya pertempuran Hittin. Bersama saya telah hadir kembali nih Rizky yang pastinya sudah kalian kenalkan pada podcast sebelumnya. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam Mas Bi. Halo semuanya. Baiklah, apakah kalian siap untuk membahas sejarah yang heroik kali ini? Oke, mantap. Mari saja kita mulai. Sebelum kita masuk kepada perang Hittin yang terkenal itu, boleh dijelaskan dulu Ki, bagaimana kondisi dunia Islam dan Eropa pada saat itu? Kondisi Islam pada saat itu di wilayah Syam, Mesir, Palestina, dan Suriah. Di situ kerajaan Islamnya menjadi terpecah-pecah. Hal ini yang membuat para pasukan salib mendirikan kerajaan Latin di Timur Tengah, seperti kerajaan Yerusalem. Dan dari itu, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki kepentingan tersendiri. Oh, jadi perpecahan internal bikin wilayah Muslim kacau ya? Ya, dari itu muncullah sosok pahlawan yang kita kenal sampai saat sekarang ini dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi atau yang dikenal oleh bangsa Barat dengan nama Saladin, yang dulunya adalah seorang panglima di bawah kepemimpinan Nuruddin Zaki, dan setelah Nuruddin Zaki wafat, beliau berhasil menyatukan Mesir, Syam, Palestina, dan daerah-daerah sekitarnya. Maka dari itu, beliau berhasil mempersatukan umat muslim di Timur Tengah. Hal ini adalah langkah krusial untuk perang salib. Dari itu, kita belajar bahwa persatuan memunculkan kekuatan yang besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang serunya. Perang Hittin seringkali disebut sebagai titik balik perang salib. Bisa dijelaskan Ki kenapa? Karena pada saat itu, kekuatan pasukan salib yang sangat besar berhasil dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya pada tahun 1187. Wah, keren ya. Tapi apa sih pemicu langsung perang Hittin ini? Sebenarnya, pemicunya adalah tentara salib yang bernama Reynald de Catalion. Dia terkenal dengan sangat brutal. Dia membunuh semua para peziarah dan pedagang muslim. Dan dari itu, dia telah melanggar gencatan senjata umat Islam dan umat Kristen. Oh, jadi dia melanggar perjanjian ya? Betul. Bahkan Reynald pernah berkata bahwa dia akan menyerang Ka'bah. Hal ini membuat Salahuddin murka dan marah. Dan dari situlah perang yang besar tak dapat terhindarkan lagi. Bagaimana sih perbandingan kekuatan kedua belah pihak sebelum pertempuran? Perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak, yaitu pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berkekuatan berkisar 20-30 ribu pasukan kavaleri yang sangat disiplin dan terpercaya. Sementara pasukan salib terdiri dari 15-20 ribu pasukan yang dipimpin oleh Raja Gay de Lusignan yang pada saat itu menjabat sebagai Raja Yerusalem. Tapi pasukan salib membawa truk kan yang mereka anggap sebagai peninggalan Nabi Isa. Betul, itulah yang membuat moral pasukan salib menjadi tinggi. Pertempuran ini terjadi pada musim panas yang membuat para pasukan salib mendaki gurun Sahara di kota Tiberias. Sedangkan para pasukan muslim dengan cerdik mengeringkan sungai Tiberias yang terletak di situ. Maka dari itu, pasukan salib akan merasa kehausan dalam masa perang. Oh, jadi Salahuddin memanfaatkan kondisi alam ya? Iya, maka dari itu Salahuddin dikenal sebagai salah satu masterclass strategi yang ada di dunia. Oke Ki, mari kita masuk ke bagian inti, jalannya pertempuran. Baik, pada tanggal 4 Juli 1187, pasukan salib menuju sumber air. Dan dari situ, Salahuddin dengan pasukannya sudah bersiap mengelilingi pasukan salib. Dan dari kejauhan, para pemanah dari pasukan muslim menembaki para pasukan salib. Oh, berarti pasukan salib makin capek ya? Iya, maka dari itu banyak kuda-kuda dari para pasukan salib yang tumbang. Dan para pasukannya kelelahan dan formasinya hancur. Salahuddin yang mengetahui kondisi tersebut memutuskan untuk menyuruh kavalerinya untuk mengobrak-abrik formasi pasukan salib. Para pasukan yang tersisa menuju ke Bukit Tanduk atau dua bukit kembar yang ada di Hittin. Oh, karena itu ya disebut Horn of Hittin. Iya, tapi pasukan yang tersisa tidak mengira kalau Bukit Tanduk atau dua bukit kembar yang ada di Hittin itu adalah jebakan yang sudah disediakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia
dengan pasukannya menyerang dari segala arah, dari atas dan bawah. Formasi pasukan Salim langsung hancur total. Banyak sekali pasukan yang tewas. Dan dari situ Raja Gai de Lusignan ditangkap dan ditahan, serta dengan tertangkapnya Reynald de Catalion. Dan ini momen terkenal itu ya ketika Salahuddin menghadapi Reynald. Iya, dan itu Salahuddin memberikan air kepada Raja Gai de Lusignan sebagai bentuk penghormatan dari raja ke raja. Tapi pada saat Raja Gai de Lusignan ingin memberikan air kepada Reynald, Salahuddin langsung berkata, "Aku tidak memberinya air dan aku tidak akan melindunginya." Oh, karena yang memberi air itu bertanggung jawab atas keselamatan orang itu ya? Iya, dan dari itu Salahuddin langsung mengeksekusi Reynald. Dan itu sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Reynald kepada para pasukan Muslim. Setelah kemenangan besar ini, apa langkah berikutnya? Berikutnya adalah Salahuddin beserta para pasukannya langsung merebut daerah-daerah kecil di sekitar Yerusalem. Dan kurang dari 3 bulan, para pasukan Muslim berhasil menguasai kembali kota Yerusalem dari para pasukan Salim. Wow, tapi setelah itu datang tokoh besar dari Eropa kan? Iya, namanya adalah Richard de Lionheart. Dia adalah Raja Inggris. Dia bukan termasuk dalam perang Hittin, tapi menjadi rival terbesar dalam perang Salib ketiga. Wah, seru juga ya sejarah perang Hittin. Iya, tapi ada yang lebih seru lagi loh, yaitu rivalitas antara Richard de Lionheart dan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ini akan kita bahas di podcast yang selanjutnya. Baik, Ki. Sebelum kita tutup, apa pesan sejarah dari perang Hittin yang bisa kita ambil? Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sejarah perang Hittin. Salah satunya adalah yang pertama, bahwa persatuan itu penting untuk menjadi kekuatan yang besar. Yang kedua, bukan hanya kekuatan yang perlu diandalkan, tetapi kita juga harus menggunakan strategi yang baik dan cermat. Oh iya teman-teman, ada kabar menarik lagi nih. Channel kita sedang menggarap film pendek tentang sejarah perang Hittin. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa pantau terus ya channel Diptol MTSN 6 Tanah Datar. Masya Allah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Buat teman-teman semuanya, semoga obrolan kita hari ini menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.